Temulah senior. Rupanya sekali silaturahmi itu langsung dipublis sama umam. Publis lah bahwa Ali Hanafiah siap mencalonkan diri menjadi ketua KNPI Kota Serang. Malah jadi isu yang santer pada saat itu ya. Isu kan? Isu. Nah, karena saya sudah berhenti Bang dari 2002 sampai 2014, akhirnya bergelora lah semangat itu. Dipertanyakan lah Ali Hanafiah itu siapa katanya gitu ya. Tiba-tiba muncul. Kok tiba-tiba anak ini muncul, terus dia sebagai apa gitu ya, anak siapa kan begitu. Kata saya anak petani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat podcast WH, apa kabar? Bertemu lagi bersama Andi Mohan. Ya, hari ini kita kedatangan tamu spesial yang luar biasa terkait dengan kepemudaan di Provinsi Banten maupun di Indonesia. Bapak atau Abang biasanya kita sebut ya, Abang Muhammad Ali Hanafiah. Beliau adalah Sekretaris Jenderal DPP KNPI sekaligus Ketua DPD KNPI Provinsi Banten. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Sehat Bang? Sehat alhamdulillah. Kita sama-sama sehat ya karena kelihatan berisi ya, badan kelihatan berisi gitu ya. Tinggal kantong aja isinya ya. Amin. Menyelesaikan. Nah ini kan saya ingin bertanya Bang, ini terkait dengan KNPI. KNPI ini punya sejarah yang cukup panjang. Ya. 23 Juli 1973 gitu ya. Punya sejarah panjang terkait dengan perkembangan kepemudaan di Indonesia gitu ya. Nah sebenarnya itu sejauh apa sih KNPI dalam perkembangan kebangsaan di Indonesia ini? Hari ini kalau kita melihat KNPI, jadi di KNPI ini tempat berkumpulnya organisasi kepemudaan. Kalau di tingkat nasional itu kurang lebih ada 180 organisasi kepemudaan yang tergabung di KNPI. Artinya bisa disebut ini bapaknya organisasi pemuda ya? Bisa disebut ini adalah wadah berkumpul dan bergabungnya organisasi kepemudaan. Dan hari ini KNPI merupakan kawah candra di mukanya pemuda dan merupakan laboratorium pemuda. Karena dilahirkan bisa juga melahirkan pemuda. Karena dilahirkan juga adanya undang-undang gitu ya tentang kepemudaan itu ya. Cikal bakal adanya KNPI. Betul. Gitu. Jadi justru undang-undang kepemudaan itu lahir berkat dorongan KNPI. Oh betul. Iya. Luar biasa artinya undang-undang lahir ya dimunculkan karena keinginan adanya legitimasi negara terhadap peran serta pemuda gitu ya di Indonesia. Nah dari sekian banyak pengalaman di organisasi terkait dengan program-program gitu ya, program-program yang menyentuh pada kepemudaan yang sekarang ditampilkan atau dibuat oleh KNPI itu apa saja Bang? Kebetulan tanggal 12 Mei 2022 Ketua Umum kita Bung Dr. Ilyas Indra menggagas 5 program nasional yang di-launching pada saat itu di Gedung Pemuda DPP KNPI. Nah, alhamdulillah pada saat itu ada 5 program besar nasional yang disampaikan oleh Ketua Umum yang menjadi panduan gerakan pemuda dari Sabang sampai Merauke. Artinya bahwa ketua-ketua DPD Provinsi se-Indonesia akan ikut dan turut serta terhadap program yang digaungkan oleh Dr. Ilyas Indra sebagai Ketua Umum pada saat itu. Apa sih 5 program tersebut gitu kan? Pertama, bagaimana pemuda Indonesia digagas menjadi investor of change. Apa sih investor of change? Bagaimana pemuda Indonesia bisa menjadi tidak hanya menjadi hari ini dan dulu digaungkan bahwa pemuda itu agen of change. Agen gitu perubahan. Kan? Agen perubahan. Nah hari ini kita sudah berubah mindsetnya. Bagaimana pemuda Indonesia menjadi investor of change. Jadi pelaku daripada perubahan. Nah, diharapkan ke depan bagaimana pemuda Indonesia bisa di depan, di garis depan untuk menggelorakan perubahan terhadap bangsa ini. Begitu.
Dan artinya sebagai subjek mereka diberikan peran aktif gitu ya. Karena mereka mau nggak mau menjadi panglima nih di depan. Dalam sebuah perang di candra di muka kan dia harus menguasai medan, tahu mengenai perkembangan sehingga mereka bisa memimpin itu sendiri. Selain itu apa Bang? Nah, selain itu bahwa program nasionalnya adalah bagaimana kita di DPP KNPI juga membangun kerjasama dengan kampus-kampus yang ada bahwa mewajibkan wajib sarjana untuk pemuda. Hari ini diharapkan dengan adanya MOU itu nanti bahwa bagaimana ke depan akan lahir sumber daya manusia yang meningkat di Indonesia ya, tidak hanya di Provinsi Banten saya kira. MOU-nya kemana tuh Bang? Dengan kampus-kampus. Oh, dengan kampus-kampus. Bagaimana nanti kuliah itu terjangkau oleh para pemuda di Indonesia. Khususnya di pelosok-pelosok ya. Di pelosok-pelosok bagaimana dengan nilai misalnya 500.000 mereka bisa daftar kuliah dan sebagainya. Gagasan itu dibangun oleh Ketua Umum. Kenapa? Kebetulan Ketua Umum kita punya berbagai kampus. Nah, mungkin diawali dari kampus beliau, maka ini akan kita gelorakan bagaimana para pemuda Indonesia bisa masuk di kampus tersebut untuk kita dorong menjadi wajib sarjana. Jadi kita dorong bagaimana peningkatan SDM untuk para pemuda di Indonesia. Karena pemuda itu harus menjadi selain tadi agen perubahan, tapi menjadi intelektual, gitu ya, intelektual muda gitu ya. Gitu. Sehingga kalau kita berbicara mengenai intelektual kan jalurnya pendidikan. Jadi jangan sampai pendidikan ini dilupakan, terutama di yang jadi permasalahan kan daerah pelosok ya, daerah-daerah yang memang belum terjamah pendidikan secara merata gitu ya Bang. Betul. Selain dari di sisi pendidikan? Nah, selain itu juga karena KNP sebagai kawah candra di mukanya pemuda, tempat berlatihnya para pemuda, kita juga mendorong bagaimana kawan-kawan di kampus, rekan-rekan mahasiswa melakukan kegiatan-kegiatan dengan adanya kegiatan kuliah kebangsaan misalnya. Kenapa hari ini KNPI terkesan main di awang-awangan gitu ya. Maka kita sekarang hari ini Bung Ilyas Indah akan turun ke kampus-kampus bagaimana melakukan kegiatan-kegiatan kuliah kebangsaan misalnya kan begitu. Jadi kita ingin dorong kerjasama dengan senat mahasiswa dan sebagainya bagaimana kita mahasiswa kita memahami tentang bagaimana situasi saat ini tentang kuliah kebangsaan dan sebagainya. Nah, dari kuliah kebangsaan itu rona-ronanya memang yang dibahas mengenai tentang perpolitikan, gitu ya. Jadi mahasiswa itu kan tidak terlepas dari politik nasional juga ya. Karena sejarahnya perubahan itu dari pemuda, adanya Sumpah Pemuda, Kebangkitan Nasional, kemudian revolusi, kemudian masuk ke reformasi gitu. Dan sekarang era-era yang mengisi reformasi ini kan. Nah, tetapi ketika berbicara kebangsaan yang selalu dikaitkan unsur politiknya sangat jelas sekali, ketara yang ada di KNPI. Nah, bahkan bisa dibilang banyak pejabat saat ini juga berasal dari KNPI gitu ya. Nah, ini yang mengakibatkan ya para generasi muda mungkin ya bersikap apatis terhadap suatu organisasi kepemudaan. Artinya ya wah ini hanya ngomong politik ya, ngomong tentang kekuasaan. Lebih baik saya tadi diem gitu kan. Saya jadi biasa aja gitu. Nah, ini kan jadi permasalahan tersendiri gitu, Pak. Nah, mensiasati kata orang ini seperti apa nih? Itu persoalan pemuda hari ini, khususnya kaum milenial terhadap a priori terhadap gerakan pemuda khususnya yang dibangun oleh KNPI, itu hal biasa menurut saya. Ada pro dan kontra terhadap sebuah gagasan dan program yang dibangun, itu bukan lantas kita berhenti melaksanakan program tersebut. Justru kita semakin menjadi sebuah tantangan buat kita, bagaimana program ini bisa berjalan dengan baik misalnya. Karena di KNPI tidak hanya berbicara politik, tidak berbicara tentang kebangsaan dan sebagainya, tetapi juga berbicara tentang bagaimana pemuda juga dilatih tentang kemandirian atau wirausaha gitu. Bagaimana kita dorong juga dari DPP KNPI sampai daerah-daerah
khususnya bisa menggalang dan mendorong gerakan pemuda tentang kemandirian wirausaha muda kan begitu. Apalagi kita sudah ada payung hukum kan itu. Bagaimana payung hukum Undang-Undang Kepemudaan di mana mewajibkan pemerintah dari pusat sampai daerah untuk mempunyai peran di depan dalam rangka memfasilitasi dan mengalokasikan dan bahkan mengalokasikan anggaran untuk gerakan-gerakan pemuda gitu ya. Saya kira begitu. Sudah jelas payung hukumnya bagaimana Undang-Undang Kepemudaan mewajibkan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah, untuk memberikan fasilitasi terhadap gerakan kepemudaan. Saya kira begitu. Nah, yang menjadi catatan menarik bahwa KNPI juga mendorong munculnya wirausaha muda gitu ya. Betul. di organisasi. Dan ini kan menjadi salah satu kampanye yang menarik. Betul. Gitu bagi pemuda. Nah, pengalaman saya terkait dengan kewirausahaan yang cukup lama berkelana nih, keliling-keliling gitu ya, bagaimana memahami UMKM gitu ya, ternyata mereka sangat butuh perhatian luar biasa. Betul. Kalau dilihat perkembangan digital ya di era saat ini itu tidak bisa terlepaskan dari peran serta anak muda ya. Mulai startup baru itu muncul. Betul. Dan itu semua terkoneksi dengan digitalisasi ya, Betul. informasi teknologi gitu. Nah, tetapi ada sebagian yang mereka belum memahami KNPI ini sebagai wadah yang memang concern ke ranah sana, Bang. Betul. Nah, untuk mensiasati apakah hanya sekedar pelatihan gitu ya. Nah, tentang kewirausahaan. Apakah ada cara-cara lain supaya mereka bisa tertarik terhadap isu kewirausahaan ini di KNPI? Betul. Ya, memang harus kita akui bahwa kita punya program tentang mendorong kemandirian wirausaha muda. Nah, memang kalau ini kita terus melakukan kegiatan-kegiatan hanya bersifat seremoni, nah ini yang harus kita rubah. Kenapa? Misalnya pelatihan diikuti oleh 100 orang tentang kewirausahaan muda. Ujungnya mereka tidak melakukan apa-apa, hanya mendapatkan materi-materi dari berbagai pihak yang kompeten terhadap kewirausahaan pemuda. Betul. Akhirnya cuma jadi pendengar, gitu ya. Betul. Nah, mestinya di sini pemerintah konsisten juga tentang Undang-Undang Kepemudaan, apalagi rujukannya sudah jelas. Di Undang-Undang Kepemudaan lahir juga Kepres tentang LPKP Pemuda, Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda. Jadi sudah jelas Kepres itu, Kepres nomor 60, bahwa bagaimana Presiden kita peduli terhadap gerakan pemuda dengan lahirnya LPKP itu, Kepres tentang LPKP. Cuma pejawantahannya, teknis pelaksanaan ini yang belum dilaksanakan. Baik di pusat maupun di daerah ya. Baik di pusat maupun di daerah, sehingga terkesan gerakan pemuda ini, khususnya dalam rangka membangun kewirausahaan pemuda, belum optimal. Karena belum ada peran serta pemerintah di situ. Hadir hanya pada persoalan seremoni saja. Harusnya pemerintah juga hadir di situ terkait bagaimana pemuda bisa mengakses permodalan. Apakah kita kerjasamakan dengan pihak bank atau bagaimana? Ini teknis yang harus kita bangun. Atau melalui dana hibah. Nah, apalagi payung hukumnya sudah jelas. Payung hukum sudah jelas. LPKP Pemuda ini lembaga permodalan kewirausahaan pemuda. Jadi ada lembaga khusus yang menangani tentang kewirausahaan, tentang permodalan pemuda. Berapa sih butuh modal pemuda untuk membangun bisnisnya, kan begitu. Saya kira itu. Jadi ada lembaga penjamin lah begitu, sehingga bank juga percaya. Porsalnya kan kalau pemuda berbicaranya apa? Berbicara gagasan, konsep besar. Tetapi kalau berbicara ditanya uang, dia kagak punya uang, kan begitu. Betul. Gitu. Bahkan kalau bisnis itu kan terkait dengan kepercayaan gitu ya. Betul. Apa iya gitu ya? Betul. Pemuda bisa menjalankan tadi dari sisi keuangan finansial, pengelolaan finansial. Betul. Jangan-jangan habis, gitu kan, kasih modal. Nah, ini yang saya juga bergelut di bidang itu. Kemudian melalui penelitian saya itu muncullah 5 masalah yang ada di UMKM gitu ya. Yang pertama adalah tadi permodalan. Dari sisi permodalan itu setiap ada solusi lah ya. Bisa melalui dana hibah atau melalui dana CSR. Betul. Atau melalui sekarang kan kalau di perbankan ada KUR ya, kredit usaha rakyat dan sebagainya. Itu bisa gitu ya, bisa dilakukan asal memang
wadah kepemudaan ini berperan aktif memberikan solusi tentang permodalan itu. Betul. Kemudian yang jadi masalah adalah SDM. Tadi ketika berbicara duitnya sudah ada, tapi kalau SDM-nya tidak dilatih secara baik gitu ya, jadi konsumtif akhirnya. Betul. Dikasih modal malah dibelikan gadget. Betul. Gitu kan, dibelikan apa macam-macam. Nah itu juga perlu pelatihan, apalagi laporan keuangan. Betul. Dan memang harus diberikan pengetahuan bagaimana cara mengembalikan dana itu secara baik dan benar gitu lah, melalui ini kan sebenarnya investasi ya yang kita hitungkan. Nah yang ketiga itu terkait dengan pemasaran. Betul. Modal sudah ada gitu. Yang saya sering contohkan adalah misalkan tukang bakso. Tukang bakso itu diberikan modal 1 juta, yang biasanya modalnya cuma 200.000 belanja. Betul. Ya tiba-tiba dikasih 1 juta, bingung apakah mau bikin bakso 1 truk gitu ya dengan 1 juta itu, dan bingungnya mau dijual kemana gitu loh. Nah itu yang jadi pemasaran ya. Iya, pemasaran. Nah pemasaran itu Bang yang jadi masalah. Nah di kepemudaan inilah, atau organisasi kepemudaan harusnya memberikan solusi bagaimana produk-produk mereka juga bisa terjual. Betul. Nah yang keempat itu terkait dengan branding. Baksonya sudah enak, sudah bagus itu ya. Yang biasanya dijajakan, ini kan perkembangan zaman, yang tadi dijajakan di jalan gitu, kemudian sekarang sudah dikemas. Masuk supermarket. Masuk supermarket gitu kan. Nah, masuk supermarket kan kelihatan kemasan dulu kan. Betul. Orang melihat, wah cantik nih gitu ya, cakep nih bungkusnya gitu ya. Betul. Maka orang akan mencoba gitu kan. Maka kalau dari sisi di ilmu marketing kan orang melihat dulu gitu ya. Kita kalau melihat secara mata gitu ya, kemudian eye catching misalkan satu produk tersebut, ya pasti dia akan beli gitu ya. Terlepas nanti rasanya seperti apa, itu yang pertama. Itu terkait dengan branding. Nah perlu sekali UMKM itu diberikan pengetahuan terkait dengan branding itu. Nah yang terakhir terkait dengan legalitas. Nah produknya sudah bagus gitu kan, sudah punya merek, sudah punya logo dan sebagainya, merek itulah. Tetapi tidak dilegalkan, usahanya tidak dilegalkan, bahkan brandnya tidak didaftarkan. Nah sehingga ketika muncul kompetitor baru yang sejenis, mereka kalah. Nah itu Bang, jadi pengalaman tentang kewirausahaan itu ternyata tidak sepele. Betul. Makanya ketika KNPI mengambil program kewirausahaan, saya berpikir bagaimana cara eksekusinya di lapangan. Kalau memang tidak memahami detail itu, jangan-jangan tadi kegiatan itu cuma jadi seremoni di KNPI. Betul. Gitu kan. Ini kan jadi menohok kita nih. Betul. Gitu kan. Bener nggak sih KNPI ini concern ke kewirausahaan gitu ya. Nah, itu kan termasuk program yang cukup menarik ya, atau bahkan sangat menarik bagi mereka gitu ya. Apalagi menghasilkan keuntungan atau profit untuk mereka sendiri. Bagaimana mahasiswa yang tadinya didanai oleh keluarga ya minta terus ke orang tua. Betul. Ya, kemudian dengan difasilitasi oleh KNPI punya usaha, justru biaya kuliahnya mereka bayar sendiri gitu ya. Nah, itu Bang yang jadi masalah, dan itu menjadi catatan juga penting bagi KNPI. Ini masukan Bang ya. Betul. Masukan bukan satu kritik, karena kan memang program itu selalu berkesinambungan. Nah, terkait dengan permodalan, terkait dengan dana lah, bukan permodalan, terkait dengan dana kegiatan, dananya dari KNPI sendiri. Apakah memang hanya terfokus pada minta ke pemerintah, dalam hal ini dana hibah gitu Bang, KNPI itu? Memang selama ini kita untuk dana belum karena memang kalau pemerintah pusat belum membantu kita kan gitu ya, belum membantu kita secara langsung, karena memang hari ini KNPI terjadi dualisme lah gitu ya, terjadi dualisme sehingga di pemerintah pusat belum menyalurkan anggaran bantuan secara langsung ke DPP KNPI, karena masih ada dua di bawah kepemimpinan Bung Ilyas, terus di bawah kepemimpinan sekarang ada juga Bung Haris, ada juga Bung Riano gitu kan. Jadi hari ini memang sudah dualisme apa tigalisme? Tigalisme. Nah, cuma yang punya SK Kementerian HAM itu ada dua, tiga ya, Bang Ilyas dengan kalau nggak salah pecahan dari Bang Haris atau Bang Riano kan begitu. Jadi pada prinsipnya hari ini kami dari DPP KNPI yang penting ada kegiatan, bergerak terus melaksanakan program-program kegiatan yang ada,
dari pusat sampai daerah kan gitu, di kabupaten kota, di provinsi tetap kita dorong gitu. Kebetulan kalau saya berbicara di DPD KNP Provinsi Banten, saya sebagai ketua DPD KNP Provinsi Banten, dan insya Allah rencananya kita ingin KNP ini bersatu. Kenapa? Karena kalau KNP tidak bersatu, banyak ruginya untuk pemuda. Nah, saya berbicara Provinsi Banten saja. Kebetulan saya sebagai ketua DPD KNP Provinsi Banten. Nah, rencananya kami akan melakukan musda bersama, Bang. Biarin di pusat ada berapa, di Banten tapi tetap harus ada satu gitu loh. Baik, siap. Sehingga Dan menjadi contoh nantinya. pemuda Banten bisa menjadi contoh nasional. Bahwa ternyata di Banten dengan berbagai banyak ketua umum, tapi di Banten bisa satu loh gitu lah. Saya ingin ciptakan itu, maka momentum tanggal 23 Juli nanti tahun 2002 ini, 23 Juli 2022, momentum lahirnya KNPI, kami ingin di Banten menjadi momentum bersatunya pemuda Banten, satu pemuda satu KNPI. Gitu. Gagasan besar ini mudah-mudahan didukung oleh semua, baik pemerintah Provinsi Banten, oleh tokoh-tokoh muda Provinsi Banten, maupun oleh para mantan ketua KNPI gitu ya, baik di provinsi maupun kabupaten kota, sehingga ada satu pemahaman bersama bahwa pentingnya hanya satu KNPI di Provinsi Banten. Biarin kalau di pusat kan begitu. Iya. Dan ini mengajak kepedulian ya. Jadi bagi kader-kader mungkin yang senior gitu, mengajak kembali, yuk kita dirukunkan. Nah, nih junior-juniornya nih yang karena senior biasanya berpengaruh terhadap junior ya kan begitu. Betul, sebagai seorang organisasi kader gitu. Betul. Ya. Nah, itu juga penting. Nah, karena pemuda itu bisa dibilang ada faktor negatif dan faktor positifnya gitu. Betul. Ya. Pemuda itu bisa menjadi energi positif bagi lingkungan dan bagi menjadi faktor negatif bagi lingkungan juga. Betul. Gitu. Apalagi tadi Bang Ali sampaikan bahwa tujuannya itu ingin mendamaikan gitu ya. Musyawarah tanggal 23 Juli 2022 itu menjadi momentum besar bersatunya pemuda Banten gitu ya. Kita kan dari Banten untuk Indonesia kan gitu. Nah, apalagi ini yang saya ingin tanyakan. Dengan adanya tigalisme ini ya, bukan hanya dualisme tapi tigalisme ini di tingkat pusat, bahkan ada di provinsi juga gitu ya. Kan anggotanya banyak ya. Betul. Ada berapa kalau di Banten? Kalau di Banten di bawah kepemimpinan saya jatuhnya. Ada 105 organisasi kepemudaan. Nah, ada 105 organisasi kepemudaan. Ketika melihat pengurus DPD-nya saja ada permasalahan gitu kan. Nah, otomatis kan organisasi ini juga melihat ya, gitu. Nah, bagaimana mengkomunikasikan atau mensinergikan lah pesan-pesan tadi ya, musyawarah kemudian persatuan ini ke OKP ini. Ya kita sudah coba lakukan komunikasi dengan berbagai OKP bahwa insya Allah tanggal 23 Juli ini mudah-mudahan bisa gagasan besar ini bisa diterima oleh semua ketua OKP Provinsi Banten, bahwa memang apalagi kemarin ada WA ke saya dari senior kita Bang Jajuli bahwa penting nih kita harus gagas persatuan pemuda. Bagaimana Ali dan Rano Alpat bisa bersatu. Saya sepakat Bang, kata saya. Saya sangat sepakat bahwa memang pemuda harus bersatu. Dan artinya bahwa ada keinginan senior kita, tidak hanya kita, untuk bagaimana bisa mempersatukan di tanggal 23 Juli ini. Ini bukan soal kalah atau menang? Tidak ada masalah. Karena apalagi saya sudah mendeklarasikan diri, saya tidak akan mencalonkan kembali demi persatuan pemuda di Provinsi Banten. Tanggal 23 Juli itu ajang bersatunya pemuda. Jadi siapapun yang mencalonkan diri, saya tidak nyalon. Silahkan, sok. Karena saya sudah di DPP, kan begitu. Baik. Bahkan yang jadi saya ingin melakukan regenerasi lahirnya pemuda Banten dengan sesuai dengan konstitusi organisasi bahwa di musda, kan begitu. Betul. Nah, ini yang insya Allah keinginan itu menjadi terwujud gitu ya, dan KNPI bisa solid kembali. Amin. Nah, karena memang peran besar dari KNPI terhadap perkembangan kepemudaan. Betul. Ya. Nah, inilah yang kemungkinan karena kisruhnya KNPI ini menjadi tigalisme ini yang mengakibatkan sikap apatis tadi. Betul. Yang saya sebut ya kan. Kemudian dan selalu berpandangan KNPI ini
politik praktis. Betul. Gitu Bang. Nah terkait dengan politik praktis ini saya ingin menggali lebih dalam mengenai profil Bang Ali gitu ya. Siap. Nah Bang Ali kan tentu punya pengalaman luar biasa ya di organisasi. Nggak mungkin ujuk-ujuk menjadi ketua DPD Banten, bahkan sekarang menjadi sekjen DPP gitu ya. Pasti dimulai dari tingkatan yang level bawah gitu ya, tingkatan bawah. Dan saya ingin tahu sebenarnya Bang, apa yang menjadi motivasi Bang Ali gitu ya masuk ke KNPI, karena kita juga harus tahu nih detail sosok Bang Ali. Kenapa sih sekarang sudah ke level pusat gitu? Jadi memang sejarah panjang Bang, perjalanan saya berorganisasi. Sejak sekolah saya sudah belajar berorganisasi dan memang sudah memulai berorganisasi. Waktu SMP saya ketua OSIS Bang. Saya dulu sekolah di SMP PGRI Kecamatan Kopo. Saya ketua OSIS di Kopo terus, dan alhamdulillah waktu itu saya kebetulan saya selalu ranking 1 kan gitu ya. Maka saya banyak yang percaya ke saya untuk jadi ketua OSIS gitu. Terus naik saya di Semen Negeri Rangkas Bitung. Saya juga jadi pradana Bang waktu itu. Jadi ketua pramuka Serangkas Bitung. Dan juga saya aktif juga di ketua DKR Kopo waktu itu tahun 1995. Juga saya salah satu pengurus lah wakil ketua di DKC Kabupaten Lebak tahun 1995 juga sama. Nah, itulah mungkin yang awal saya berlatih berorganisasi kan begitu. Nah, lanjut saya kuliah di Akademi Maritim Cirebon. Saya juga sama menjadi Dewan Korup Taruna. Kalau sekarang mungkin senat ya. Kalau di kampus itu kampus biasa, karena saya taruna dulu di Taruna Akademi Maritim, saya jadi Dewan Korup Taruna. Nah, di HMI di Dekoptar inilah kebetulan saya dikenalkan oleh sahabat saya waktu itu, nah untuk daftar di organisasi mahasiswa, namanya HMI. Pengenalan awal tuh, saya gabunglah di HMI, Himpunan Mahasiswa Islam. Saya pertama ikut LK1, LK1-nya di Bima waktu itu di Stadion Bima. Karena itu yang dasarnya ya. Nah dasarnya, gabunglah saya di HMI di bawah cabang Cirebon kan gitu. Nah ternyata di HMI ini sangat luar biasa Bang. Ternyata HMI ini jaringannya luar biasa se-Indonesia. Disitulah saya mulai mengenal senior. Saya ikut juga dulu jadi Bakornas LDMI, Lembaga Dakwah Mahasiswa Islam di Jakarta. Cikal bakal berdirinya LDMI waktu itu tahun kalau nggak salah tahun di mana waktu saya kuliah itu sekitar tahun 1997 lah gitu. Sebelum sebelum Pak Soeharto berhenti sebelum reformasi. Sebelum reformasi. Nah, berbicara reformasi, Bang, saya juga ikut tuh waktu itu ke demo-demo dan sebagainya. Nah, setelah reformasi tahun 99, disitulah saya mulai mengenal politik, Bang. Sebenarnya mengenal politik tahun 99 saya ketemu dengan Pak Kadimo Pujiraharjo. Beliau waktu itu kalau nggak salah jadi kabag bagian kredit di Bank Indonesia, Bang. Nah, Bank Indonesia manggil saya, "Li, lu aktif di HMI kan? Nah, udah, gue percaya sama lu. Lu pulang ke Banten." Waktu itu saya suruh ketemu dulu tuh sama ketua DPD Jawa Barat, namanya Insinyur Sumeh Wibowo. Waktu belum jadi Banten ya? Nah, belum Banten. Nah, ketua DPD Jawa Barat, ini ketua DPD Jawa Barat, lo temuin Insinyur Sumeh Wibowo bahwa lo siap menjadi ketua DPD PNBI, Partai Nasional Bangsa Indonesia tahun 99. Nah, akhirnya saya ketemu Pak Sumeh, berangkatlah. Setelah itu saya dikasih SK jadi ketua DPD PNBI di Serang, Kabupaten Serang. Setelah itu Pak Kadimo menginstruksikan saya, padahal saya belum kenal politik tuh, menginstruksikan saya, lu udah gue modalin jadi caleg kan gitu. Jadi di tahun 99. Tahun 99 saya dikasih modal oleh Pak Kadimo kalau nggak salah tuh 82 juta. Masih mahasiswa? Masih baru lulus mahasiswa. Baru lulus mahasiswa. Saking dia sayangnya ke saya, lu gua kasih 82 juta lu nyalon. Waktu itu kalau nggak salah harga Espas mobil tuh masih 19 juta. Kalau saya beliin mobil tuh 4 dapat gitu. Mawar akhirnya udah tuh nyalon, habis tuh ternyata uang itu kurang ternyata. Dan kalah. Dan kalah. Nah, pada tahun 99 itulah setelah jadi ketua PNBI akhirnya saya menjadi
anggota PPD 2, Panitia Pemilihan Daerah Tingkat 2 Kabupaten Serang. Kalau sekarang tuh KPU lah KPU, gitu ya. Semacam KPU, ada anggotanya kurang lebih 43 dari partai dan 2 dari pemerintah. Pemerintah itu diwakili oleh Sekda Beni Sahbandar. Kalau dari akademisinya yaitu Profesor Dr. Sibli Sarjaya. Tapi tetap mengurusi pemilu intinya Ya, gitu ya. mengurusi pemilu nih. Wakil pemerintah itu Pak Sibli Sarjaya, terus Pak Beni Sahbandar, kalau Profesor Dr. Sibli Sarjaya. Itu jadi saya sudah berkecimpung tuh dengan beliau. Ternyata beliau sekarang jadi orang besar kan gitu ya, karena jadi rektor UIN dan sebagainya. Terus senior saya ada juga beliau aktif di HMI Badkoji Jabar, juga di PB, Bang Laude Asrorudin. Nah, pernah juga beliau jadi anggota DPRD Provinsi Banten, politisi dari Golkar. Jadi waktu itu saya anak muda, umur 22 tahun, masih lugu gitu, mengenal politik, udah gabung dengan beliau-beliau yang sudah sebagai mentor malah jadinya gitu. Sebagai mentor saya akhirnya. Kalau pokoknya urusan protes saya tuh suruh, lo anak muda, lu baru lulus HMI katanya gitu, lu masih idealis kan gitu. Nah tahun 99 akhirnya setelah saya berhenti jadi PPD 2, nyalon kalah, pulang kampung Bang, pulang kampung ke Kopo. Nah, kebetulan saya anak petani, Kopo. Akhirnya karena sudah beres pemilu, akhirnya kita harus tetap berjalan nih kehidupan kan. Ceritanya beralih profesi, jadi pedagang Bang. Jadi pedagang. Abang bisa bayangin tuh. Oh dari politik. Seorang taruna akademi maritim, gitu ya. Jadi politisi, setelah jadi politisi gagal jadi pedagang sembako kan. Dan banyak yang begitu ya. Jadi ngebungkusin minyak sayur, ngebungkusin terigu kan begitu ya. Modal udah habis gitu modal ya. Udah habis, yang tadi udah ratusan juta deh habis. Tapi nggak membuat trauma loh itu. Nggak trauma juga kan gitu. Terus aja. Terus lanjut udah gitu jadi pedagang. Nah, jadi pedagang saya nikah tuh Bang. Nikah dengan istri saya di Padarincang kebetulan. Nah, setelah itu tahun 2022 nih. Nah, 2022 itu ada pembukaan pegawai negeri Bang. Saya nggak tahu tuh. Nah sebelum buka pegawai negeri ini saya buat inspirasi aja buat kawan-kawan anak muda Banten ya. Bahwa memang perjalanan kesuksesan itu kadang berliku-liku. Berliku-liku. Nah, waktu itu saya jadi pedagang ceritanya. Ini saya cerita pribadi saya. Mudah-mudahan menginspirasi kawan-kawan muda bahwa memang sukses itu harus kita kejar. Betul. Gitu ya. Saya berbicara tentang pengalaman saya. Ketika saya jadi pedagang, politisi jadi pedagang. Kebayang tuh gimana jatuhnya kan gitu ya. Jatuhnya saya jadi pedagang minyak sayur. Nah, agen sembako. Ketika itu saya di Kopo suka belanjanya ke Cisoka Bang. Agen tuh. Nah, saya dagang roti Bang. Ceritanya dagang roti sore-sore datang ke pedagang saya habis belanja tuh 6 jutaan Bang. 6 juta karena setiap hari saya dagang itu laku sampai 10 juta sehari pendapatan saya. Nah, saya belanja 6 juta di Cisoka. Belanja roti semua Bang. Saya bawa motor penuh dagangan saya roti semua, udah gitu gerimis Bang, gerimis hujan, ternyata roti saya itu kan didus ya, ternyata didus pas hujan kata pedagang itunya rotinya, Li ini hujan berhenti aja, udah kata saya gerimis doang kan gitu ya, karena saya ngeburu waktu kata saya harus pulang nih, udah saya bawa tuh sore-sore, pas sore-sore saya bawa hujan gerimis, ada gerimis kecil. Ternyata dus itu kalau kena cepretan air dia ini kan rusak gitu kan. Rusak. Ini jebrong lah dagangan saya. Sepanjang jalan roti saya dari Cisoka itu ya, Pasir Kiang sampai Pasir Kiang kalau nggak salah. Nah, itu jatuh. Tanpa sadar saya nggak tahu, saya santai aja kan, helm sadar. Ternyata ada orang yang ngejar ojek gitu. Mang katanya gitu kan. Namanya jadi mamang kan, namanya kalau pedagang disebutnya mamang kan, bukan bapak lagi disebutnya mamang. Mang katanya, roti mamang dari Pasir Kiang sampai sini itu katanya jebol. Nah, berhubung gue malu kan, gue udah ini, kata gue masa iya kata gue ambilin lagi gitu ya. Udah terus aja lanjut aja, pikir gue kecil doang gitu Bang, kecil. Nah karena hujan ya, itu ada genangan air Bang, genangan air di Pasir Kiang itu dekat perumahan. Adiasa genangan air sakeput gebrus aja. Ternyata ada logak Bang. Ada logak sehingga kan kenceng gejusan Bang. Kan ini udah bolong. Jatuh semua roti saya. Nah, roti saya jatuh semua. Waduh, kata saya jatuh semua. Malu kan kita ya. Nah,
tiba-tiba lagi saya mungutin tuh bang, mungutin roti saya, datang mobil Adiasa tuh bang, mobil Adiasa, saya ngebutkan, namanya dia mau apa itu kan angkutan umum kadang nggak ini ya, dia mau ada orang lagi ini nggak punya rasa kemanusiaan kadang, itu namanya air itu keciprat ke wajah saya lagi mengutin roti bang, disitulah saya nangis bang, disitulah saya nangis, ya Allah kata saya rasa saya ini kurang ibadah saya tiap selama saya jadi taruna saya jarah terus bang kerjaannya, kan saya orang Banten kan, saya jarah terus di Sunan Gunung Jati tiap malam Jumat dan saya selalu memimpin zikir. Waktu kuliah itu saya jadi pimpinan zikir bang, karena dari Banten kan. Dari Banten lah, selama pokoknya selama di Cirebon saya belajar tentang bagaimana menguatkan spiritual saya kan begitu ya, zikir terus saya, zikir ternyata kok hidup saya jadi pedagang dihinakan seperti ini gitu ya. Ya Allah kata saya, angkatlah derajat saya di situ. Saya minta berdoa nangis, udah gitu saya pulang bang. Pulang seminggu kemudian tahun 2002 tuh pembukaan pegawai negeri ceritanya. Saya nggak tahu tuh CPNS, pembukaan pegawai negeri, rupanya isi saya tahu, dia daftarin saya tuh bang, daftarin saya ikut tes lulus bang. Mungkin dari doa itulah ketika saya kecipratan air oleh mobil angkot Adiasa. Jadi disitulah mungkin saya diterima jadi pegawai negeri berkat doa semua lah gitu ya, doa semua. Akhirnya alhamdulillah saya terpilih tanpa mengeluarkan dana sepeser pun, murni saya lulus. Alhamdulillah. Dan istri senang ya? Dan istri senang karena dia yang daftarin bang. Nah disitulah mulai akhirnya dari politisi, pedagang, hijrah lah menjadi birokrasi ceritanya nih. Jadi birokrat. Nah jadi birokrat tahun 2022. Setelah dari birokrat 2022, nah rupanya kasubag saya namanya almarhum Bu Ratna. Mudah-mudahan beliau di cangkang kuburan lah gitu ya. Nah jadi pada saat itu beliau berpesan ke saya, karena dia tahu profil saya, ternyata dia mempelajari profil saya bahwa saya pernah aktif di organisasi HMI. Terus sering juga ikut demo-demo, dia tahu. Terus juga saya ikut ketua partai. Dia ngomong, Li, lo kalau mau jadi anak buah gua harus berhenti di dunia politiknya. Kamu harus berhenti jadi politisi praktis katanya. Oh siap Bu kata saya. Saya melaksanakan tugas sebagai ASN kata saya sebagai PNS gitu kan. Saya siap. Nah, disitulah saya mulai belajar menjadi PNS yang baik lah gitu ya. Saya berhenti bang di semua organisasi apapun, saya sudah tidak lagi menjadi ketua organisasi dan sebagainya. Tidak terlibat praktis dalam dunia politik. Nah, sejak 2022, setelah itu 2022 sampai 2013, 2014, nah di 2014 saya ketemu Umam tuh. Umam ini junior saya di Akademi Maritim Cirebon. Nah, terus juga dia ketua organisasi pemuda Islam waktu itu, tingkat nasional, dia sekjen. Nah, datanglah ke saya, Bang. Di HMI juga di junior saya, datanglah ke saya. Bang, abang gimana kalau nyalon ketua KNPI Kota Serang? Saya emang bisa gitu kan. Gua kan nggak aktif di KNPI gitu kan. Gimana kata saya? Udah abang silaturahmi dulu dengan senior-senior KNPI katanya gitu kan. Banyak tuh senior-senior KNPI. Karena kalau mau jadi ketua KNP tanpa silaturahmi ke senior nggak akan bisa ya, nggak menang lah. Hanya jadi calon doang nanti kan gitu. Oh ya oke, gue silaturahmi Imam, silaturahmi itu ketemulah senior. Rupanya sekali silaturahmi itu langsung dipublis sama Umam. Publis lah bahwa Ali Hanafia siap mencalonkan diri menjadi ketua KNP Kota Serang. Malah jadi isu yang santer pada saat itu ya. Isu kan. Isu. Nah, karena saya sudah berhenti bang dari 2002 sampai 2014, akhirnya bergelora lah semangat itu. Dipertanyakan lah, Ayah Napiah itu siapa katanya gitu ya. Tiba-tiba muncul. Kok tiba-tiba anak ini muncul, terus dia sebagai apa gitu ya, anak siapa kan begitu. Kata saya anak petani. Cuma kata saya kalau berbicara organisasi, saya di HMI loh. Banyak juga tokoh-tokoh HMI di Banten yang mempertanyakan ke HMI-an saya. Kata saya, tanyakan silahkan ke cabang Cirebon. Saya LK1 di Bima. Silahkan kata saya. Kalau memang saya bukan anggota HMI, silahkan cek keberadaan saya. Legitimasi saya sudah jelas. Bahwa saya pernah menjadi anggota HMI ikut LK1 di HMI. Di cabang Cirebon. Nah, alhamdulillah akhirnya Umam menjelaskan bahwa akhirnya tokoh-tokoh HMI menerima saya di Serang. Dan menang akhirnya. Dan
waktu itu ada lawan seru juga. Lawan seru di Pemuda Pancasila, Satma, kalau nggak salah Satma waktu itu. Nah, bahkan beliau adalah anak orang kuat lah di Kota Serang waktu itu. Ternyata alhamdulillah, karena saya anak HMI, jaringannya banyak, didukung gitu lah senior. Alhamdulillah jadi waktu itu. Tahun 2014 dan 2016, alhamdulillah saya juga di Musda didaulat sebagai Ketua DPD KNP Provinsi Banten. Perjalanan panjang ini setelah itu ya alhamdulillah di 2002 saya dipercaya menjadi DPD, sekjen DPP. Jadi perjalanan panjang ternyata untuk menjadi sekjen ini gitu. Betul. Ini kan menggambarkan bahwa di dalam suatu organisasi kepemudaan juga dibutuhkan satu kaderisasi yang baik gitu ya, Bang. Ya. Jadi nggak sekonyong-konyong yang muncul gitu. Betul. Ya, hadir kemudian berada di dalam itu kancah politik gitu ya, daerah maupun nasional gitulah. Nah, ini menjadi pertanyaan terakhir saya dan menjadi kuncinya sebenarnya. Dari pengalaman yang segudang tadi ya, memimpin suatu organisasi kepemudaan di tingkat lokal, kemudian di tingkat provinsi gitu ya, dan sampai di DPP gitu kan. Motivasi ke depan itu apa? Karena nggak mungkin ya, karena kita orang organisasi gitu ya, pasti kan ada pikiran ke depan gitu. Apalagi kita menyongsong 2024 gitu ya, walaupun tinggal 2 tahun lagi kan cukup ada persiapan gitu. Nah, itu mau kemana 2024 itu, Bang Ali? Berbicara 2024, saya sih mengikuti takdir kan gitu ya. Mengikuti takdir Allah, kalau memang itu yang terbaik saya sih ngikut aja gitu. Mau jadi birokrat atau jadi apa kan gitu. Ikut aja. Mau jadi politisi juga terjun ya, tidak masalah juga kan gitu. Artinya bahwa kalau saya bagaimana mempelajari situasi dan kondisi saat ini kan begitu. Banyak sih yang udah datang mendorong gitu ya. Bahkan ketua umum saya, ketua 4 langsung gue persiapkan jadi pemimpin di Banten gitu ya. Dicalonkan untuk minimal jadi wali kota Serang. Wali kota Serang. Di kota Serang. Ya, mudah-mudahan kan gitu. Tapi itu masih saya pelajari. Sejauh mana ke depan dukungan daripada masyarakat juga kan gitu, dan keterkenalan juga. Tapi saya pikir memang kota Serang cukup majemuk lah gitu ya. Lebih kepada bagaimana mengenal sosok, apalagi sekarang masyarakat Kota Serang sudah gaungnya gaung perubahan. Betul. Dan masyarakat saat ini memang sudah pintar ya dalam sudah pintar, memilih, sehingga tokoh ini bisa jadi memberikan apa secara program-program ya. Betul. Gitu ya. Artinya ada karya yang memang bisa dinikmati. Betul. Baik, sahabat WH Podcast, pembicaraan begitu sangat menarik, namun kita sudah terbentur waktu gitu ya. Terima kasih sudah bersama kami, dan luar biasa sekali Bang Ali, Bang Muhammad Ali Hanafiah, Sekjen DPP KNPI Pusat sekaligus Ketua DPD KNPI Provinsi Banten. Siap. Yang malam ini bersama kita, dan kita mendengarkan dari mulai organisasi KNPI-nya, permasalahan terjadi tentang kepemudaan, program-program, maupun arahnya beliau di 2024 seperti apa. Kita tadi sudah dengarkan. Terima kasih telah menyaksikan WH Podcast pada kesempatan kali ini. Saya izin mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, terima kasih.